Baik, shalom, selamat siang. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda mati atau disebut abiotik. Abiotik di sini ada yang pertama adalah ada udara, ada air dan tanah. Air dan tanah. Oke. Dan juga selain benda mati ada juga benda hidup seperti tumbuhan. Ini benda mati itu abiotik ya. Terus yang benda hidup adalah biotik. Yang pertama dari benda hidup biotik adalah tumbuhan, hewan dan manusia. Tumbuhan, hewan dan manusia. Oke. Jadi unsur-unsur yang membentuk lingkungan di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama, unsur-unsur yang membentuk lingkungan itu. Unsur-unsur yang membentuk lingkungan yang pertama adalah unsur fisik, yaitu unsur fisik. Di dalam unsur fisik dari ada beberapa unsur fisik yang membentuk lingkungan hidup. Yang pertama adalah udara, dan yang kedua adalah ada air, dan yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada cahaya matahari. Oke. Jadi ini adalah unsur fisik, dan ada juga namanya unsur biologi, ada unsur biologi. Di situ ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Lanjut, ada unsur fisik, unsur biologi, dan ada juga unsur sosial. Unsur sosial itu ada yang terdapat yang bisa kita lihat adalah interaksi antara manusia. Itu interaksi antara teman sebaya, antara guru dengan murid, dan juga antara masyarakat dan pemimpin. Contohnya seperti interaksi antara guru dan murid di dalam seperti sedang mengajar, sedang memberikan pertanyaan, itu adalah interaksi antar manusia dalam masyarakat. Itu adalah unsur sosial yang ada di dalam lingkungan hidup. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjaga lingkungan hidup itu agar tetap bersih, tetap subur, tetap mengeluarkan energi yang positif. Yang pertama kita harus menjamin ketersediaan sumber daya alam. Menjamin ketersediaan sumber daya alam. Kemudian di dalam ketersediaan sumber alam itu ada yang pertama adalah air bersih. Kemudian ada udara yang bersih. Kemudian ada tanah subur dan
semua bisa kita dapat, bisa kita buat. Yang pertama, bagaimana kita dapat air yang bersih, itu menjaga air supaya membuang sampah di sungai dan lain-lain. Oke. Kemudian ada juga kita mencegah bencana alam supaya kita terjaga. Itu yang pertama, kita mencegahnya dengan menjaga kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya, jangan merokok. Itu adalah menjaga lingkungan agar udara tetap bersih, jangan membuang sembarangan. Itu adalah salah satu cara agar menjaga tidak terjadinya bencana alam. Oke. Kemudian selain itu ada juga cara-cara yang tentu bisa kita lakukan di sekitar kita untuk menjaga lingkungan kita tetap hidup, lingkungan kita tetap bersih, tetap terjaga kelestariannya. Yang pertama, kita mengurangi sampah plastik. Kemudian ada juga yang kedua adalah menanam pohon. Agar oksigen tidak kurang, kita bisa bernafas dengan lega, ya. Kemudian ada juga menghemat air. Dari beberapa contoh ini kita bisa melihat bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tetap hidup, tetap bersih, tetap supaya tetap kelestariannya terjaga, serta juga kita bisa tenang, kita bisa nyaman, kita bisa hidup dengan aman, tentram. Kita lanjut ke dalam bagaimana kita melihat kelestarian alam ini sebagai ciptaan Tuhan. Oke. Jadi di dalam agama Kristen, Tuhan Allah menciptakan apa? Langit, Tuhan menciptakan matahari, binatang, dan manusia, dan masyarakat yang Tuhan Allah ciptakan. Oke. Itu semua Tuhan Allah ciptakan untuk mengelola bumi agar bumi terlihat indah, terlihat aman, terlihat tentram, agar manusia yang Tuhan memberikan tanggung jawab di dalamnya agar menjaga kelestarian alam, agar mereka bisa agar manusia bisa menjaga kelestarian alam itu dengan tentram dan tenang. Kemudian di dalam konsep agama Kristen, Tuhan Allah menyuruh manusia untuk memberikan amanat kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan bumi. Manusia diberikan tanggung jawab dari Allah agar menjaga lingkungan, agar menjaga setiap yang ada di bumi ini tetap terjaga kelestariannya. Yang pertama adalah menjaga lingkungan. Oke. Jadi dalam materi ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita belajar, kita semua manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tetap bersih, aman, nyaman. Ini semua tercipta kecuali kalau kita menjaga dengan baik. Kita tidak membuang sampah sembarang, kita
kita tidak membuang sampah di sungai, di laut, kita menjaga kebersihan lingkungan seperti kita memungut sampah-sampah, kita tidak memberi polusi kepada udara seperti contohnya merokok atau segala macam membakar sampah dengan sembarangan, itu juga bisa menyebabkan udara tercemar. Oleh karena itu dengan begini kita bisa belajar bahwa lingkungan hidup itu bisa aman, bisa bersih, dan kita bisa nyaman. Ini semua yang kita menjaga lingkungan kita, menjaga bumi supaya tetap bagaimana kita merawat lingkungan ini, bagaimana kita menjaga kebersihan, menjaga semua, karena itu adalah tanggung jawab berikan kepada kita setiap umat manusia yang ada di bumi. Oleh karena itu tidak terjadi, agar supaya tidak terjadi bencana alam, banjir, seperti banjir, kebakaran, udara yang tidak sehat, udara yang kotor. Ini karena terjadi begitu sehingga kita manusia tidak bisa lagi hidup dengan nyaman, aman, tentram. Karena itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap sehat, tetap baik dari hal-hal kecil seperti contohnya kita yang pertama kita membuang sampah. Kemudian apalagi kita menjaga menanam pohon, menanam kembali pohon, jangan menebang pohon sembarangan. Sehingga alam kita terjaga, sehingga kelestarian yang ada di bumi kita terjaga. Karena itu semua adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu kita perlu membangun kesadaran kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi ini. Kita harus menjaga gaya hidup supaya agar tetap bersih di lingkungan kita. Kita harus menjaga kesehatan, menjaga lingkungan supaya lingkungan kita bukan hanya sekadar lingkungan, tetapi bisa menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah inspirasi buat orang-orang sekitar kita dengan gaya hidup kita yang ramah dengan lingkungan. Oke. Jadi inilah materi mengenai lingkungan hidup, biarlah anak-anak semua bisa mengerti dan memahami bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab kita umat manusia. Oke. Jadi ini sekian dari materi kita pada hari ini. Semoga memberkati, semoga bisa menerima dan bisa mengerti. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, shalom.